Kalau kata dia dulu tidak benar, siapa pun yang jawab? Kan begitu ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, ini aturannya adalah penerima manfaat adalah keluarga. Pengeluarnya siapa? Menurut ini kan siapa kamu? Nah, bacakan, dibacakan. Siapa yang punya kewenangan untuk mengelola? Yang pasti penerima manfaat adalah keluarga. Bukan berarti pengeluaranya adalah keluarga. Kan begitu. Yang pasti penerima manfaat, penerima bantuan dan penerima manfaat. Nah, penerima bantuan pembangunan PSU terdiri atas pelaku pembangunan, mana enggak? Yang mana yang dibacanya? Nah, ini penerima bantuan dan penerima manfaat. Penerima bantuan, ya kita sama-sama paham. Nanti aku kasih kesempatan lah buat yang kelola sekarang gitu ya, biar jelas. Sebenarnya kemudian inspektorat cuma belum datang nih, supaya apa? Inspektorat ini kan punya wilayah sertifikat gitu ya, punya ini gimana pandangannya. Nah, ini baca teman-teman sekarang. Ini jelas di Permen PUPR nomor 7 pasal 10 ayat 1. Pelaku penerima bantuan pembangunan PSU adalah pelaku pembangunan. Siapa pelaku pembangunan? Saya. Nah, siapa pelaku pembangunan? Ini kan jelas nih semua nih. Yang kedua atau pemerintah daerah. Kan jelas. Ayat 2-nya. Ini kan Pak Pasut ini kan Pak Hukum. Aku sih bukan Pak Hukum. Ayat 2-nya. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B paling sedikit perencanaan terpadu perumahan skala besar. Kalau nilai anggaran mendukung. Oke, lanjut lah. Memiliki pembangunan PSU melaksanakan pembahasan tentang lahan yang akan dibangun bantuan penting melaksanakan pembahasan. Nah, ini lahannya siapa? Lahannya ibu. Kemudian apalagi pasal 11. Penerima manfaat bantuan pembangunan merupakan MPR internasional tentang pembangunan. Makanya itu berbantuan lanjut bagian ke-48 umum. Ini udah jelas lah ya. Jadi yang teman-teman sekalian bahwa penerima manfaat adalah keluarga. Penerima yang tadi yang pasal 10 adalah siapa tadi Mbak ini? Enggak, kita dengar biar teman-teman yang pahami adalah pelaku pembangunan, kan? Nah, siapa pelaku pembangunan di situ? Mungkin dari Mbak dari BK aja bisa sampaikan. Atau warga dulu? Warga dulu ya. Oke, silakan warga siapa yang wakil? Silakan. Nanti dicatat Mbak ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya Pak, saya juga mau tahu ya tadi. Karena kalau dari undangan yang tidak terima kemarin itu kan ada beberapa undangan yang sebetulnya sama dengan kemarin itu kan. Kalau boleh tahu dari absensi yang sekarang hadir, dari warga alhamdulillah hadir, KPU ada. Narasumber Bapak Suparto. Pak Suparto beliau lagi cuti, lagi nggak bisa hadir. Nah, memang beliau dia pelaksana kegiatan non-tujuh dan sudah disampaikan di rapat bahwa memang yang punya kewenangan adalah beliau. Silakan nanti kita menjelaskan Pak Suparto. Beliau sekretaris PU sekarang sama saya. Balai P2P Kalimantan juga. Balai P2P nggak hadir. Oke, Balai P2P itu ada di Samarinda. Nah, sebenarnya beliau sudah konsultasi dengan Balai kemarin. Nah, artinya kalau dari keluarga tidak puas, tidak apa-apa nanti proses pamit sama dia udah dekat kok, udah sampai 2 jam sampai di sana. Iya. Gitu. Ya mesti ya, biar clear ya. Ayo, ibu nggak usah, ibu. Maaf nih Pak, mungkin di sini udah kenyang. Oke. Seorang pengembang dikatain anjing-anjing, mereka diam, itu sudah di sini. Udah, jangan lah. Ya. Oke. Jadi ibu nggak usah ikut. Ibu nggak usah ikut. Yang nanti yang ikut adalah dari lurah camat, dari Perkim dan dari warga dan RT. Biar dengarin itu semuanya. Apa kata Bapak itu yang berikut? Ya, studi ya. Oke, silakan. Ini masih di peraturannya ada. Jangan Pak, jangan.
Siap. Sabar, Stefan. Lanjut. Inspektur kota. Nah itu dia yang kita datang, inspektur belum datang nih. Nah, Pak, mohon maaf. Oke. Tidak banyaknya hadir ini apakah ini berbeda? Kan rapatnya banyak undangan banyak. Ini yang tidak hadir kan cuma inspektur. Nah, Ya udah. Pak Parto, yang ada kan banyak nih. Cuma sih Pak, kalau bisa sekalian Gini aja sudah menjadi gini. yang keren kan, cuma enak Yang pasti Pak Parto sebenarnya mau hadir ya, cuma apa alasannya? DR lo lagi cuti sebenarnya. Nah, apakah menurut keluarga nggak korum? Ya, nggak korum. Kalau menurut kita, artinya kan ada beberapa yang nggak cocok. Makanya ini sebetulnya kita. Oke, Bapak selaku pengelola ya? Saya sekarang betul pengelola ini. Siapa? Siapa Sebentar. Izin Pak. Bukan. Jadi Satu-satu dulu. dulu kita warga yang di sini, kita itu nggak ada yang satu nama yang ditunjuk pengelola. Karena setiap apapun keputusan yang dibuat untuk mengelola WTP itu atas persetujuan warga semua dan tanda tangan semua. Jadi kalau ditunjuk satu orang kita bisa. Oke, sabar dulu. Namanya kalau struktur pengelola itu mestinya ada. Tapi nggak apa-apa. Kita catat aja Mbak. Oke. Oke. Ada yang terpilih dia. Jadi dari attendance ini, memang kita sebetulnya ini tidak korum sebetulnya. Tapi oke, karena kita diundang, kita Oke, nggak apa-apa kita mendengarin anunya warga dulu. Oke. Sebetulnya agak lucu sih Pak, karena sebelumnya kemarin itu kita udah bilang final pada saat apa? Kita waktu dan ada motornya, di sini tanggal 26 Januari 2022. Oke. Kita itu udah dianggap final ini. Oke. Nah dari sini ada langkah-langkah yang sebetulnya sudah disepakati semua dan ini juga tahu saya ini adalah sumber juga. Waktu itu yang hari ini Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Bidang Pemukiman, Perwakilan Kecamatan Balikpapan, Perwakilan Kelurahan Pinang Ketua RT 56, Perwakilan Warga Perumahan Balikpapan, Perwakilan PT Unita Kami, Bapak Subatas Bangunan. Ini tanggal segini itu waktu itu final. Itu menurut info pada saat itu. Ya kan? Dengan catatan dan kesimpulan itu ada 4 catatan kesimpulan di situ. Yang pertama disebutkan akan mengirimkan surat permintaan penyerahan PSU Perumahan Pondok Sari akan diserahkan kepada pemerintah Kota Balikpapan. Kesimpulannya pertama apa? Disebutkan akan mengirimkan surat permintaan penyerahan PSU Perumahan Pondok Sari akan diserahkan kepada pemerintah Kota Balikpapan. Mungkin ada masalah. Clear aja, nggak ada masalah. Yang kedua, untuk saat ini pengelolaan WTP yang sudah berjalan bisa dilanjutkan sebagaimana berjalan sebelumnya. Yang ketiga, pengelola WTP akan disahkan melalui SK kelurahan. Sudah ada SK-nya belum? Sebentar. Yang keempat, susunan pengurus pengelola WTP dimusyawarahkan sesama pemanfaat. Sesama warga berarti kan? Empat ya Pak. Hasil kesimpulan rapat tadi yang dapat final. Nah, ada apa sih Pak? Betul ini kok tiba-tiba ada? Rapat ini tiba-tiba ada apa? Ini sebetulnya warga itu sebetulnya nggak mau memiliki kata mau. Nggak mau apa? Nggak mau istilahnya mengelola, nggak mau daya. Iya, betul. Jangan celah. Latar belakangnya. Biar tahu latar belakang itu semua latar belakang itu. Kasih tahu. Iya. Sampai ada rapat bahwa di mediasi diskusi itu warga itu nanya legalitasnya itu seperti apa. Nah itu dia kan. Kita tahu legalitasnya kok. Yang diinfokan di rapat terakhir ini dari diskusi saya yang tadi adalah ini merupakan bantuan pemerintah yang secara jumlah itu yang mengelola itu cuma 2 PDKM sama. Tidak ada pengen ngomong di sini. Enggak, kita ngomong rapat yang kemarin. Makanya boleh kita berikan ke jadi lainnya. makanya terdapat karena sebetulnya
ada video rekamannya full. Oke, Kalau nanti oke. diperlukan ya, kita ada full. Oke. Direkam waktu Oke. rekaman kemarin, kita masuk langsung ke itu. Oke. Nah warga itu kita juga sampaikan dari hasil kapan. Jadi kita nggak ada yang lebih-lebihkan. Oke. Oke, itu dulu yang Oke. jangan sampai jawab. Jadi patokan kita. Oke, jadi gini, aku tanggapi yang keempat gitu kan. Disperkim akan mengirimkan surat permintaan penyiaran besok. Mestinya teman-teman pakai tidak lanjut ini, karena masalah itu. Artinya ini asetnya, ini nanti teman-teman aset yang mau itu gak ada masalah lah. Untuk saat ini pengelolaan WTP yang sudah berjalan bisa dilanjutkan karena mungkin waktu itu belum ada jelas siapa yang kelola, silakan. Jadi mungkin bahasanya ini di surat ini karena belum ada kejelasan siapa yang kelola sehingga muncullah untuk saat ini dikelola sebagaimana sebelumnya. Berarti warga sudah waktu itu kan begitu. Yang kemudian yang ketiga, pengelola WTP akan disahkan melalui, nah kelurahan belum mengeluarkan SK, sudah ada SK belum ada, berarti poin 3 tidak dilakukan, belum dilakukan, kan begitu. Yang keempat, susunan pengurus pengelola WTP dimusyawarahkan, ini sudah dimusyawarahkan belum susunan pengurusnya? Sudah ada susunan pengurusnya. Oke, nah artinya ini artinya bahwa teman-teman sebanyak jalankan ini. Tetapi yang kusampaikan dari awal tadi, karena kebetulan saya ada di sini, saya tidak melihat siapa yang membuat rapat terpadu. Boleh A, boleh B. Ini tetap jadi pertimbangan kita. Tetapi yang kita lakukan ada aturannya yang lurus, aturan yang benar siapa sebenarnya yang berhak. Kan jelas, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya. Sudah kita kembalikan ke saya, siapa sih yang punya kewenangan itu kan? Kalau nanti memang nanti yang punya kewenangan adalah warga Serpong 4, ya sudah, kan begitu Bu. Ya. Tapi kalau memang dialihkan ke Ibu selaku pengembang, kita serahkan ke beliau, kan begitu aturannya. Oke. Berarti bisa lanjut. Boleh lanjut. Oke Pak. Jadi sebetulnya adanya kita di mediasi di sini kan sebetulnya warga duluan yang kooperatif namanya sebetulnya negara itu sebetulnya. Karena kita juga warga itu tidak mau mengelola, lalu cara kita kewenangan warga. Oke, ya Pak. Nah kemudian adalah rapat ini yang kita kooperatif hadir. Berapa kali rapat sebetulnya kita hadir terus. Dari mulai level RT, lurah sampai ke DPRD. Hadir terus. Jadi yang Bapak bilang tadi bahwa kemungkinan seperti itu sebenarnya yang terjadi pada saat tanggal 6 Januari itu adalah di kesimpulan sebelum kita buka rapat itu ada videonya nanti. Kita itu kita tolong warga buat susunan pengurus dan bikin ADART. Warga kita diikutkan komitmennya. Kemudian tolong Pak Lurah, ini bapaknya masih ada dan banyak sama. Dan beliau juga di videonya ada bahwa iya mengerti. Tolong sahkan ADART sama pengelolaan. Nanti dulu ya, ini kita tadi kita sekarang mau bantuan enggak? Nah kemudian yang ketiga, kami di Perkim itu akan melakukan penyitaan aset yang diomong itu. Pemerintah menyiapkan keseluruhan yang P1 di situ. Yang terjadi pada saat rapat itu seperti itu. Itu boleh diputarkan videonya. Ada tuh jelas terus ini. Nah, kan ada beberapa. Nah, artinya sebetulnya ini agak ini ya. Kalau saya mau buka ke belakang, yakin ini bisa mau buka-bukaan di sini. Enggak bukan. Oke, kita buka-bukaan. Tapi juga kasih dapat kayaknya cuma boleh. Ya, PRD juga ada. Soalnya kan saya juga sebetulnya ini kesempatan bagus buat dia. Jadi nanti sangat berat. Sebetulnya gimana misinya? Oke, buka ya. Saya pun nggak di rumah 2012. Kemudian 2014. 2013 kita udah mulai bangun. Saya nempatin totalnya 2014. Saya ketemu saya lama. Itu selama sabar dulu ya. Tapi gini ngomongnya jangan terlalu ini. Oke, kemudian pada saat itu yang tadi saya dibicarakan segala macam itu air. Itu ada pengelolaan, Pak. Dalam arti ada pengelolaan. Jadi itu warga yang ada di atas. Jadi kita tuh ada 2 blok, Pak. Blok bawah itu dari masjid. Silakan Pak Ambok, Pak Kabit Perumahan bawah. Kemudian dari masjid ke atas. Jadi waktu kita nempatin di bawah di perumahan itu Pak, blok bawah itu sudah ada pengelolaan air itu Pak. Awe ini di atas itu belum ada.
ada. Jadi waktu itu kita juga udah sempat mau pawai aja deh. Tujuannya nyambung aja tuh mobilnya bersih. Tapi pawai itu nggak sanggup untuk air dari itu. Nah sementara kita di atas itu melihat ada sumur bor di situ yang warga nyelang sendiri pakai selang-selang itu. Nah kita tahu kalau itu ada sumur nih. Tapi nggak ada nggak dikelola. Kemudian kita komunikasi dengan RT Pak RT itu. Pak RT bilang oke kita bikin aja struktur, ambil sebagai ketua, kemudian yang lainnya itu jelasnya warga. Tapi nggak ada pengelolaan, ini semua ngambil sendiri aja. Pakai selang ini, Pak bayangkan berapa puluh rumah di atas, masing-masing punya selang yang dari sana. Jangan untuk menggunakan selang segala macam. Gitu, itu dulu. Kemudian warga otomatis kan punya keinginan untuk normal. Masa sih begini? Apa dengan Pak RT yang lama? Komunikasi udah jalannya dulu pakai air baku nih bahasanya. Penggantian RT tahun 2016 2014 enggak, maksudnya 2016 itu rapatnya. Saya bacakan ya. 2016. Saya bacakan. Tanggal 1 bulan 6 2016 rapat warga dipimpin oleh Pak Petrus di Masjid Al-Ikhlas. Pembahasan terkait Terima kasih sekali sambil kita dengarkan. hasil rapat menjadi 8 untuk dituju warga untuk membuat anggaran dan mendapatkan itu ada kayak ini. Ada tim gitu. Di sini ada statement juga yang waktu di bahwa merupakan bantuan dari pemerintah dan dikelola dari warga setempat. Ini dulu ya Pak ya. Jadi sebetulnya apa? Statement warga itu bahwa bantuan dari pemerintah dan dikelola dari warga itu sudah terjadi dari pemerintah. Statement ya. Oh ini punya pemerintah. Karena kalau ini punya pengembang atau punya itu, kenapa nggak ada pengelolaannya? Andai kata bapak sama kita warga, bapak datang ke situ 2013 sudah ada air, sudah kelola dengan baik. Ya kita juga harus dengan senang hati gitu. Kalau kita tinggal duduk di rumah, ngapain capek-capek? Kita warga semuanya itu pekerjaan rumah ya. Jadi artinya sebetulnya kalau ada yang mau waktu itu, ya kita tinggal masuk aja. Gitu loh, itu yang kedua. Karena di sini cuma tercatat semua Pak, tadi ketahui sama Ketua. Saya tadi agak sedikit mungkin statement yang sedikit. Ibu sini di situ tadi ada statement bahwa ada istilahnya kita tuh diminta ketemu sama kita bukan. Setiap kali kita ketemu sama kita berkomunikasi sama PN. Kalau mau ketemu, ya dia aja ke sini. Jangan warga yang ketemu ke sana. Ini dulu ya, ini banyak saksi juga. Oke, kita bisa masuk. Yang kedua, itu yang mungkin sekarang kita ditahu bahwa ada miskomunikasi nih Pak ya. Gimana kita nggak tahu? Karena kita diminta sama Pak itu udah nggak usah ketemu sama penambang. Sementara warga itu udah beberapa kali setting sampai terakhir ada rapat di rumah Pak itu juga udah pengembang juga. Dan pengembangnya juga datang waktu itu dari tempat kami. Itu tanggal 10, 24 dan 10 bulan 1. Di sini juga ada bahwa pembahasan terkait dengan sumber PTT yang akan dilanjutkan sama pengembang itu 2 minggu dan nanti kalau kita nggak ada kabar. Jadi kita keluarga itu sebetulnya serius atau tidak sih? Siapa sih yang punya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita urut ke sana, saya tidak ya kalau dibilang tadi ada tiupan pemanggilan uang apa segala macam pertama dengan uang baru itu cuma 25.000. Saya bukan 25.000 tahun 2013 ke atas itu. Itu nggak ada perubahan. 25.000 itu untuk biaya listrik. Jadi warga pakai air baku yang kuning merah. Kalau umpamanya dia masuk ke rumah itu tandonnya harus diputihkan dulu pakai baku. Nah, oke. Nah, kemudian sehingga setelah kita ada rapat-rapat termasuk beliau juga pada itu tadi, warga tuh pengen istilahnya loik bagus lah, istilahnya manusiawi lah kita punya. Dikelola gitu. Oke, bersepakat kita harus kelola yang ideal. Untuk dikelola ideal kita perlu tandon, perlu tempat, perlu media filter. perlu juga istilahnya media filter. Itu dari mulai naik 25 dari 50 Pak, 50 kita naik 75 sampai ke meteran. Karena meteran kita yang dianggap fair, ada yang pakai dan tidak meteran kita. Kemudian ada biaya pasang baru atau tidak, semuanya dirapatkan dan semuanya diketahui sama warga. Kita share, kita lagi.
Jadi tidak ada pengukuhan yang tidak terjurus. Cicil tandung bisa. Cicil Kalau ada tandung. uangnya mah. Cicil tandung. Kalau yang di atas itu 5.500 setiap bulan sudah cicil 2 juta setengah itu dari keluarga dari uang tadi. Yang kedua, untuk apa lagi? Bayar listrik. Kita naikin sekarang. Beli kompor kita sampai 3 kali, bayar kos. Bayar kos itu berjalan makan segala macam kurangnya 20 juta. Itu dari itu. Yang kemudian lagi dari mana lagi? Terakhir kita adalah berkeinginan untuk istilahnya membangunkan perumahan. Uang itu dari mana? Karena kita benar dari sekarang juga setelah ketika ada pajak segala macam itu sudah semua. Apakah dengan pengelolaan ini ada pajak yang harus kita keluarkan dari warga? Berapa nanti kita bayar? Karena ini katanya untuk warga tidak ada. Itu sudah sampai tanya di sana. Sudah sampai di sana. Warga itu. Sedemikian sampai sampai uang itu kemana? Itu uang itu mau kemana? Itu udah kita tanyakan. Karena dibilang oh ini Kasihan bawa omat ke rumah sakit. Nah kemudian karena bagaimana gimana? Kalau kita alhamdulillah kemarin sudah selesai. Bapak dapat tadi sama Lunas. Nah kemudian ada tiap bulan itu ada kelebihan kita rapatkan karena kemarin ada beli pompa baru ada pengelolaan yang uang 30 juta kita keluarkan lagi. Jadi kita kan jurnal tiap bulan pasti di jurnal itu bisa hidup ada buktinya. Nah kemudian Pak, kalau kita kemarin warga itu rapat terus sudah dari itu kita perlu ini. Jadi kalau mau datang ke perumahan kita sana silakan. Kita kemarin itu dari uang apa namanya dari iuran warga kita nyicil. Ada uang kita berencana pengen punya bangku untuk kalau ada acara segala macam, pengen punya tenda, kalau ada warga punya tenda, atau pengen punya apa aja. Yang kemudian lagi lampu kok di situ gelap umpamanya, lampu jalan itu gelap. Kemarin warga itu sepakat lah, bisa nggak kalau tambah lampu, gitu kan? Istilahnya digang-gang. Saya udah terbilang disepakati dari umpamanya ada uang lebih dari kas tadi, kas PTP. Itu sudah jadi ada 20 titik lampu yang di rumah kita itu rencananya kita dari situ. Ada 3 CCTV di situ untuk aman karena banyak udah kita pasang dari situ. Dari situ ya Pak, dari yang kami pemanfaat itu. Artinya uang itu nggak ada yang sebetulnya istilahnya menguntungkan satu pihak itu nggak ada. Kalau dibilang karena ini dari dulu kita sebetulnya juga karena itu adalah struktur ada pengurusan dan kita lemparkan siapa yang menjadi kendaraan katanya, siapa yang menjadi kendaraan, siapa yang menjadi Oke, sudah cukup ya. belum. Nah Di iya artinya gini Pak, jadi kita sekarang menjelaskan ke ibu, jadi ibu kami dari dulu terus terang boleh banyak artinya itu kita tuh mau komunikasi dengan dokter. Cuma kita jangan kalau ada protokol datang aja. Ngapain ada sini? Gitu. Maaf ya, ini masih ada saksinya. Nah, itu jadi dari sini Pak, sebetulnya kita itu udah dari dulu tuh kalau memang benar ini kan ada statement dari Bapak, siapa sih pengelola yang sebenarnya iya sesuai dengan aturan. Ya, oke. Benar, kita juga dari dulu tanya ini, siapa sih yang harus mengelola ini? Pak Budi gini ya. Iya. Jadi gini ya. Sudah cukup aku paham. Sekarang adalah kita rapat. Artinya gini, ini karena waktu ini harus diketahui. Iya. Nanti maaf ya, saya potong. Ini harus diketahui betul sebagaimana kita itu pada saat dibentuk yang merupakan lingkungan ini sebetulnya atas dasar keikhlasan ini. Oke. Ya kan? Karena nggak ada ya. Artinya kalau udah dapat dijawab atau segala macam, saya bukan juga di sini. Pada saat terakhir apa kita di kelurahan, kita diminta berapa sih aset yang sudah dikeluarkan sama warga aset diganti. Kita bingung waktu itu karena terus kita ada catatan aset yang dibeli itu sama warga itu ada catatan cuma sampai ada angka waktu itu 150 juta. Nah kemudian Pak, kita kalau berdua, dia bilang itu uangnya udah dikasih sama rektorat untuk dibawa keluarga. Saya bingung, saya sekarang apakah itu benar seperti itu prosesnya bahwa semua aset yang kita dapat itu dibayar sampai ke situ. Kemudian saya ketika bilang nanti dulu karena saya masih di luar kota, saya nggak tahu apakah itu benar seperti itu prosesnya. Makanya kita sampai di seperti itu. Di seperti bilang kalau Bapak terima uang itu, penggantian itu, Bapak pidana, Bapak penjara. Apa
hasilnya kalau bapak jadi saya, nanti saya dijebak di mau di penjara. Oke, sudah cukup ya, sudah cukup ya. Kita nggak usah lanjut. Oke, sudah aku paham. Artinya teman-teman punya inisiatif melakukan itu di keluarganya itu, menurut saya itu baik-baik saja. Jadi itu masalah oke. Pandangan selaku motivator warga mengelola ini keluarganya itu oke, kita support lah itu. Apalagi kegiatan ini mungkin dengan yang lain kan, ya. Tetapi yang kita memutuskan hari ini adalah sesuai dengan peraturan, sesuai dengan regulasi, siapa sih yang punya hak mengelola ini? Kan begitu. Kan begitu. Artinya statement ini yang nanti akan diomongkan bisa jadi beda dengan statement yang kemarin disampaikan. Ya artinya begini, yang aku sampaikan tadi kan ini jangan kata siapa. Betul. Kita kembalikan ke aturannya. Ya artinya Pak. Iya. Artinya kemarin itu yang kemarin diundang itu kan semua yang sebenarnya final ya, yang final ya. Artinya kalau sekarang tiba-tiba istilahnya dikembalikan ke aturan, tapi kemarin waktu rapat itu tidak sesuai. Nah artinya ini tidak, itu maksudku tidak sesuai aturan. Boleh jadi kita konsultasi lagi. Apakah yang disampaikan teman-teman ini aturan? Kalau oke kita ikutin ini kan begitu. Kan kita kan melangkah itu membuat keputusan kebijakan kan apa dasarnya? Kan Bapak paham juga. Iya, artinya kita nyambungnya di sini. Karena kemarin rapat itu dianggap final, kemarin ya. Kita akhirnya tidak lanjut dari sini karena seperti itu. Iya, oke. Ya, Pak. Teman terakhir saya tadi Pak Yadi juga bilang bahwa yang di bawah itu tidak menerima Mendapat air. Nah itu Pak sebetulnya nyambungnya karena sebetulnya di bawah itu sudah lebih settle duluan dibanding data, dan ketika ada pandangan juga boleh dipanggil nanti Pak Gatot, kan juga bisa memanfaat di bawah. Dan saya bilang silakan aja kalau memang dari atas mau bawah, tapi data itu kapasitasnya kita kan ada tim yang istilahnya ahli itu tidak sampai ke bawah Pak. Itu ada tidak mencukupi sampai ke bawah, makanya kita tuh ada statement dulu tambah lagi semua. Oke, makasih Pak Nanang ya, mewakili warga ya. Jadi aku paham lah. Aku hargailah apa yang dilakukan warga di sana gitu ya, dalam rangka memakan apa yang di sana gitu ya. Tetapi jujur Pak Nanang dan saudara warga, karena ini bantuan pemerintah khusus ke kami, maka menurut saya sebaiknya dan itu harus dilakukan adalah mengikuti aturannya. Kan begitu. Kalau nanti regulasinya bahwa memungkinkan warga mengelola itu ya dilanjut. Kalau aturannya ngomong seperti itu, gitu ya, sepakat ya? Oh enggak bisa Pak, Bapak sepakat? Enggak, ini Pak. Sebetulnya kita udah nanya itu. Sebetulnya siapa sih yang harus lulus? Di rapat tadi. Iya, oke. Kenapa waktu itu tadi bilang aja bahwa Pak ini sebetulnya undang-undangnya nggak di sini. Iya. Kenapa langsung ada telepon bahwa dilanjutkan? Iya, artinya gini. Sebentar nanti teman-teman bantu saya ya. Sebentar dulu. Ini bahasanya dilanjutkan karena mungkin waktu itu belum jelas siapa sih yang berhak mengelola itu. Di situ juga dibilang, dikatakan Pak, developer tidak boleh mengelola sumur itu. Ya, nah inilah yang kita kembalikan ke aturannya, Bapak. Apa itu Pak? Ya, jadi kita kembalikan ke aturannya. Aku bilang apa? Bali ada di Samarinda. Kalau nggak lebih yakin lagi kementerian kan kita di Jakarta sana, kita datangkan ke sini. Karena jujur, saya juga saat saya ada di sini mengeluarkan sesuatu aturan kebijakan yang terlalu aturan, saya nanti bisa dikembalikan ke saya nggak mau. Kalau boleh jadi saya dikembalikan ke tempat saya, kembalikan orang ini ke sini. Karena apapun ceritanya saya bertanggung jawab di sini saat ini. Artinya karena saya bertanggung jawab di sini saat ini adalah saya kebijakan saya mengikuti aturan yang betul-betul sesuai dengan aturan. Kan begitu. Karena kalau saya ikutin aturan yang tidak sesuai dengan aturan kembali ke saya. Gitu ya. Ya dia kan logikanya begitu, makanya karena saya selaku penanggung jawab sekarang di Pertim sesuai dengan SK Pak Wali Kota, surat tugas Wali Kota, maka apapun yang saya putuskan kebijakan saya adalah kembalikan ke aturannya. Apapun aturannya nanti kita ikuti.
Kalau misalnya ada teman-teman yang tidak setuju dengan aturan itu, kita banding kemana? Apa sih susahnya? Negara kita negara hukum kok. Kan begitu. Kita kembalikan ke aturannya saja. Kalau memang aturannya ke pengembang, kita tinggalkan beliau, aturan ke warga. Ibu tidak setuju, ayo kita banding. Bapak tidak setuju, kita banding. Apa sih susahnya? Tetapi kita kembalikan ke jalurnya supaya kita melanggar itu tidak ada lagi yang mau aneh-aneh, tidak ada yang mau fitnah kita, tidak ada yang mau aneh-aneh. Terkait bagaimana dengan iurannya diputuskan ada aturannya juga. Dan saya sampaikan ke teman-teman lurah dan camat, jangan pernah menyetujui ada pungutan tanpa ada aturan dari wali kota. Karena harus ada perdanya, harus ada perwalinya. Nah kalau nggak ada aturannya, siapa yang tanggung jawab? Perihal mau dimanfaatkan itu kan boleh, tapi kan kita harus paham bahwa niat baik belum tentu baik menurut aturan. Kan itu pandangan. Kita punya niat baik membantu sesama warga, tapi apa secara aturan baik menurut aturan? Kan belum pasti. Makanya dari awal kita betul minta info itu. Nah makanya kita dapat hari ini kan begitu ya. Ya kita dapat hari ini kembalikan kayak ditanya kalau menurut kita sudah ada aturan. Nah cuman memang sayang inspektorat tidak datang karena itu tidak ada keadilan sebagai menambah wawasan kita. Kalau misalnya nanti teman-teman nggak yakin, ayo kita ke balai atau balai akan didatangkan ke sini. Ayo aku panggil lagi, kita dapatkan lagi di sini, kita diskusi lagi. Mana sih yang benar supaya clear di bawah. Kan begitu, ya pandangannya dan normanya itu ya. Kalau kita sebetulnya emang dari dulu banyak. Nah, memang mestinya harus dilakukan itu sebenarnya. Iya. Ya. Kita waktu pas rapat ke sini di mediasi sama sistem itu kita sebetulnya udah karena kita juga banyak waktu kebuang. Iya betul. Jadi gini. Jadi kalau sekarang kita punya warga punya apa ya pemahaman itu karena kita berkon dari ini dulu. Oke. Bukan dari arahan kita gitu. Oke, jadi aku hargai pandangan sekali lagi. Aku hargai apa yang berkembang di sana. Saya hargai Bapak mengkoordinir ruangnya di sana dalam rangka pemanfaatan air. Karena memang kebutuhan air baku itu sangat luar biasa. Kita butuh air kebutuhan yang paling wajib. Bisa kita tidak makan 1, 2, 3 hari terbawa air, tidak ada 1 hari luar biasa. Kita paham itu. Tetapi mohon maaf Bapak sekalian, selama saya masih di seperti ini ditugaskan, apapun yang saya lakukan di zaman saya akan kembalikan ke aturan. Saya akan mencari aturan yang benar-benar yang mana sih aturan yang benar. Baru saya putuskan. Karena saya tidak mau nanti di belakang hari saya memutuskan suatu kebijakan, tentu saja tidak ada aturan dasar. Tidak mau. Saya bisa dituntut orang. Tapi kalau saya memutuskan kebijakan saya ini aturan yang jelas, saya sampaikan ini aturannya. Kan selesai. Tidak ada masalah di belakang hari. Ya. Cukup ya. Ini sudah menjam. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Saya pengen tahu aja apa perbedaan antara penerima bantuan dengan penerima manfaat. Dan yang kedua, fungsinya penerima bantuan dan penerima manfaat itu seperti apa secara detailnya Pak? Penerima bantuan, nah, siapa yang harus jelaskan nih Pak Amri, saya jelasin nih ke Pak Ambo nih. Nah, sini nih Pak Ambo nih. Dia orang baru, dia orang lama Mas. Ini kan baru paham ya. Siap. Nanti saya salah ngomong nanti. Ayo Ambo, oke. Ayo yang lain sambil memperkatakan. Terima kasih Pak Haris. Jadi kita bertemu ini dalam suasana yang namanya yang ramah. Siap. Baik, saya jawab dulu sebelum saya gambarkan yang dari dua. Bedanya penerima bantuan dan penerima manfaat. Kalau yang menerima bantuan, misalnya Bapak diberikan satu kotak air minum, Bapak dibantu. Ya. Tapi yang memanfaatkan belum tentu Bapak kan? Betul. Oke. Nah sekarang kalau misalnya Bapak memanfaatkan itu, Bapak boleh kasih si A, Bapak boleh kasih si B. Ya itu dari bantuan. Tapi manfaatnya yang memanfaatkan kan masyarakatnya Bapak. Iya. Ya. Yang menerima bantuan beliau yang memanfaatkan masyarakat. Nah sehingga kedua ini agak susah dipisahkan. Siapa yang menyerah, siapa yang menerima bantuan, kemudian siapa yang menerima manfaat. Coba lihat di situ, menerima kan? Menerima manfaat. Oleh karena itu, jadi saya sebetulnya agak gimana ya? Karena namanya usaha
untuk memberikan kepada masyarakat itu tidak mudah, ya kan? Tidak mudah sekali gitu. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya pengembang atau developer jika misalnya mau jujur, sebetulnya bukan kewajibannya dia. Sebetulnya kewajiban itu kalau Bapak baca di Undang-Undang 45 kita di pasal 33, 2 poin itu baik di ayat 2 maupun di ayat 3 itu sangat jelas di situ bahwa pemerintah itu. Ya, pasal paling mana? Pemerintah. Kemudian pemerintah kan ada lagi aturannya, Pak. Aturannya bisa dikelola oleh ini semua kan ada aturan. Makanya beliau menyampaikan kan ada aturan. Yang mengatur itu kita pemerintah. Kalau misalnya pemerintah pasti mengatur dalam kondisi kebaikan, ya Pak ya. Nah, kondisi kebaikan, kalau misalnya kita sudah bahwa ada aturannya Pak Gini, makanya saya katakan kemarin sama Pak Amri, siapa yang dari bantuan dari itu dulu. Karena kalau misalnya yang dikasih bantuan si A, yang mana yang mulai kan salah. Nah, seharusnya kalau Bapak mau, Bapak seperti beli beliau, terpaksa kita ke Jakarta. Oh Pak, ada mau yang tadi bantu yang Bapak terima, saya tidak bisa mau bertanggung jawab. Sikan-sikan aja sih deh. Berarti Bapak yang akan mengelola itu. Dan kalau Bapak yang mengelola berarti kan penerima manfaat hanya satu masyarakat situ. Nah ini kan sudah pernah kan dilakukan di Pak ini pelimpahan tugas. Saya rasa belum pernah kan? Belum pernah. Kalau kalian salah, betul dari beliau. Kalau ini kemarin sudah ditangani secara bersama-sama karena melalui pemerintah daerah, ketika dalam merupakan bantuan dari pusat atau bantuan dari provinsi saya tidak tahu. Yang jelas pemerintah bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan melalui apakah dari provinsi atau langsung. Yang jelas bahwa yang diberikan bantuan itu adalah si pengembang developer. Kalau misalnya Bapak misalnya berkeras, Pak saya mau menolak, tambah seneng lah siapa yang pemerintah itu ya, tambah seneng lah dia. Tapi selesaikan dulu tanggung jawab saya daripada tidak ada apa-apa. Selesaikan dulu misalnya tidak ada apa-apa. Kalau sudah selesai, lebih bagus lagi. Kenapa tidak gampang itu Pak? Tidak gampang itu mengelola itu. Yang kedua, apakah dari pemanfaat itu bisa secara keseluruhan? Bapak bisa sampaikan, bisa menerima. Jangan sampai misalnya 200 konsumen yang ada pelanggan, yang Bapak bisa lihat cuma 100. Yang 100 siapa yang mau mengelola? Saya bertanggung jawab. Nah, tapi kalau misalnya tadi ini, makanya saya sampaikan Pak tidak boleh itu. Saya pernah mengelola langsung air Pak. Capek itu Pak, apalagi kalau Bapak ngambil sumber air dari bawah tanah. Itu kan memang kita mohon maaf Pak, tingkat besi itu memang tinggi. Betul Bapak bilang tadi saya dengar tadi. Wah memang capek. Dan itu pompa-pompa itu Bapak dengan tadi uang 30 setengah tadi itu, ya wajar itu karena memang susah Pak. Karena tekanan lebih tinggi kan, masih bagus kalau Bapak menggunakan gravitasi itu, sehingga bisa dari bawah dari atas ke bawah masih bisa ini gitu. Nah, dan saya katakan bahwa tadi cukup boleh ya. Sekarang berapa nih Pak? Dulu bagi kata sekitar per kakak ya, per rumah ya. Awalnya sekarang berapa Pak? Sekarang berapa? Sekarang berapa? Sekarang dibagi kita. Kesepakatan rapat kita itu pakai kubikasi ini itu 10.000 per kubik. Ya. Dia menerima setiap dan kondisinya bersih. Dan begini Pak, kalau saya Bapak, kalau memang ada masyarakat yang mau menerima, kita bijak juga lah. Silakan selesaikan dulu tadi. Cari tahu dulu Pak, ambil aja dulu itu, cari tahu dulu Pak siapa yang menerimanya. Nanti setelah itu, kalau memang si penanggung jawab, walaupun dalam aturan itu bahwa berikan tanggung jawab beliau dan beliau menyerah, tidak salah satu apa tapi cari tahu dulu tadi yang diberikan bantuan. Nah, kecuali bantuan itu langsung dilenyapkan, soalnya kita tidak bisa. Makanya saya bilang cara serah terima. Ya, gitu. Nah, memang gitu Pak. Makanya Bapak kalau mau saya mau Bapak seperti itu. Mau apa ya? Bapak diberikan bantuan dari pemerintah, langsung saya rampas. Bapak mau nggak? Enggak, jawab dulu Pak. Bapak saya sebentar, Bapak jawab dulu. Yang diberi Iya, makanya saya yang diberi bantuan itu. Ini Pak. Ini jangan sampai salah paham. Kita yang tidak mau menolak awal, tetapi diminta istilahnya dari warga itu tolong Jadi yang gini sudah kita nggak usah meluas ya. Sudah jelas sampaikan Pak Ambo tadi jelas. Siapa penerima bantuan? Siapa penerima bantuan? Itu kan pertanyaannya Masnya tadi. Sudah terjawab kan Mas?
Iya Pak. Ya, Pak. Ya, untuk yang kedua Pak mau nanya. Nah, Tolong periksa kalau saya salah, karena saya pernah kemarin waktu kita di Sperken dikatakan jika penerima bantuan tidak melakukan pengelolaan berapa tahun, itu secara otomatis nanti dikasihkan ke KPP. KKP. Ya, dari keputusan di Sperken kemarin. Nah, apakah itu ada peraturan seperti itu atau bagaimana? oh sudah. Karena berapa tahun sudah tidak dikelola gitu Pak. Kan gitu kan aturannya semua. Ya, makanya saya cross check ke Bapak dulu nanya. Oke, Ya, oke, gitu. Oke, nanti kita tanya nanti. Ya, memang saya pamit dari adat bahwa isi itu pastikan hadir balai kan supaya sesuai. Seninya ada balai hari ini sudah selesai sebenarnya masalahnya. Betul. Kalau kemarin kapan begini Pak? Ya, cuma kan nggak ada balai, jadi kita di sini kan masih berasumsi gitu kan. Karena gini, saya tidak mau apa yang kita putuskan hari ini berdasarkan asumsi saya, asumsi Pak Nana, asumsi dia atau siapa. Tapi kita semata-mata berdasarkan aturan yang ada. Saya nggak mau siapapun dia. Pendahulu saya, menurut saya tidak sesuai dengan aturan, ya saya tidak ikuti. Ngapain? Saya nggak masuk ke wilayah itu urusannya dia. Kayak itu bilang tadi, saya sekarang penanggung jawab di sini. Apa yang saya lakukan, saya kembalikan ke aturan yang ada. Kalau ternyata kebijakan pendahulu saya itu sesuai aturan, ya kita aku ikuti. Tapi kalau tidak sesuai, ya saya luruskan dong. Saya punya tanggung jawab untuk meluruskan aturan itu. Dan kita tidak boleh dulu boleh sekarang masa sih nggak boleh. Ya kalau sudah aturan ini kita ikuti. Pandangan lah juga. Kalau misalnya ikutin yang dulu itu boleh, kita ikutin nggak pandangannya. Tapi kalau dari sudah aturan, apa pandangan ikutin? Kan tidak Kita itu Pak. Kalau andai kata 2022 itu pun udah ada yang mati, kita aja. Ya sudah, ya cuma memang pandangan sayang sekali lagi kami mohon maaf kepada semua. Inilah yang Sabonai, salah satu Sabonai di sini. Kalau diurus dari pertama kan enggak. Iya. Lampu aja nggak ada. Iya, artinya begini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya lampu itu bukan itu tanggung jawabnya kami ini. Dan ada mekanismenya gitu kan. Sekarang kan programnya wali kota adalah Balikpapan murah. Warga tidak punya itu silakan diusulkan. Kan itu udah Bapak nggak usah mikirin itu. Tinggal Bapak sekarang mikirin bagaimana mengusulkan, kayak sama-sama kita berjuang. Kita nggak bisa mikirin bahwa itu karena Ya artinya sekarang ini ya dengan Bapak wali kota yang baru. mungkin Bapak kalau tinggal di situ pun akan melakukan hal yang sama seperti Iya. Pak. Ya artinya begini Pak Nanan, sekali lagi aku sampaikan, saya hargai apa yang Pak Nanan dan teman-teman lakukan. Itu ku hargai. Karena kenapa? Berarti Pak Nanan dan teman-teman punya jiwa empatik pada keluarga yang ada. Itu yang kita hargai, itu hargai salut saya. Tetapi sekali lagi aku sampaikan bahwa apakah dengan yang baik Pak Nanan itu aturannya baik juga? Apakah yang dilakukan itu aturannya sesuai atau tidak? Tidak tentu dengan Tuhan. Makanya kita selalu Pak dari tahun itu minta. Iya, ya makanya aku bilang Pak Nanan. Iya, makanya saya di sini baru 1 bulan. Mohon apa? Saya baru 1 bulan. Saya sampaikan saya akan selesaikan ini sudah bulan. Ya, dan mohon maaf sekali lagi Pak Nanang, mohon maaf sekali lagi, saya juga bagian dari teman-teman di sini. Apapun yang teman-teman lakukan dulu, saya tidak salahkan, tapi saya akan baikin apa yang harus dilakukan saya. Dan kasihlah saya waktu ini bulan Juli tanggal 7, insya Allah Juli kita selesaikan ini masalah. Siapa yang punya kewenangan mengelola ini sebenarnya? Kan begitu. Terkait dengan PJU yang Bapak usulkan. Lewat dibantu gitu kan begitu. Jadi Pak Nanang dan Bapak sekalian yang pengelola, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya mestinya selesai dipanggil hari ini. Cuman sayang narsum kita nggak ada. Sebenarnya kita sebenarnya cuma satu aja dah. Dari balai apa Pak ini? Perumahan wilayah 3 ya. Ya sudah kan. Itu aja sebenarnya. Akhirnya kita kembali ke jalur mana sih sebenarnya? Kalau misalnya nanti itu sampaikan tadi aturannya ada yang kelola warga musri tidak suci, musri bisa banding, silakan kan gitu musri. Atau misalnya nanti usulan musri kelola warga banding, silakan. Aturannya jelas kok. Itu kan dalam hukum apa susahnya? Nggak ada yang punya kuasa selain aturan. Kan yang menguasai kan aturan ya pada namanya. Kita pakai aturan kok.
Ya sudah. Oke. Nah, karena kita setuju hari ini, saya mau sampaikan ke BKD semoga ada tambahan. Dan Ibu BKD silakan. Sebelumnya di sini saya mau beri teman saya yang lagi tulis. Oke. Jadi saya udah berapa sih? Udah paham sedikit lah ya. Ya, paham sedikit sama nanya-nanya juga perizinan. Jadi dari saya lihat ini aset PTP ini bukan milik Pemkot. Iya. Milik PUPR. Oke. Nah, jadi yang mengelola itu harusnya PUPR. Oke. Karena pemeliharaan Pemkot tidak bisa mengeluarkan Oke. dananya. Nah, kalau Pemkot yang mengelola, Serahkan ke PUPR harus menghibahkan aset tersebut. Kan tadi itu pemerintah daerah, tadi itu kan. Oke. Karena itu sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2015. Setuju. Dan ini kata saya sejauh ini kalau tidak ada PKS pinjam pakai atau penggunaan sementara, Pemkot memang nggak bisa mengelola. Oke. Itu aja. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa saat ini Pemkot itu tidak ada dimaksud karena belum ada serah terima dari pusat daerah. Dan inilah yang dilakukan mestinya dari dulu yang dilakukan ini. Kan begitu Pak Nana. Tapi itu dulu sudah kita dosa ngomong dulu. Saya ada di sini sekarang saya akan lakukan. Kan begitu yang oleh Pak Anggota. Nah, yang pasti kan buktinya di balai dari rumah tadi itu. Nah sementara ini siapa sih yang berkata itu? Penerima bantuan itu siapa sih sebenarnya? Apakah memang Ibu Sri karena Ibu Sri yang usulkan kan gitu Ibu Sri? Atau pemerintah daerahnya? Gitu ya Pak Danang ya. Jadi teman-teman sudah sangat jelas bahwa pahami, tolong pastikan lagi pahami dipahami. Saya kepingin kita rapat sekali lagi pahami, saya mohon pahami. Kita rapat sekali lagi, pastikan komunikasi teman-teman balai. Siapa sih yang berhak mengelola WPP ini sesuai dengan aturan yang ada, dengan kronologis yang ada. Dan sampaikan kronologis yang disampaikan Ibu Sri tadi sudah masuk di berita acara kita, tahun sekian, sampai dengan kewenangan. Nah, kalau sudah ada penjelasan semua pahami, pastikan kapan balai hadir di Balikpapan yang mewakili Kementerian PUPR untuk menyampaikan kegiatan juga semua hadir. Oke, pahami ya? Sebentar, nanti boleh yang tadi tidak boleh gitu ya. Nah, setelah ada teman-teman balai, saya juga nanti datang di inspektur, di Inspektur harus hadir di sini. Saya nggak mau hadir. Termasuk BPKD-nya saya minta hadir juga. Setuju. Kalau perlu Pak Asisten itu hadir di sini semuanya, boleh semua masalah. Setuju Pak. Karena saya tidak mau apa yang aku lakukan itu cuma katanya, tapi asumsi ini. Betul. Dan masalah di dalam hari kita tak tahu. Kan begitu. Jadi pahami ini tanggal 7 pastikan bulan Juli ini clear. Pahami schedulekan mau ketemu siapa dulu. Kalau sudah clear semuanya kita ketemu lagi di sini di bulan Juli juga. Supaya clear, supaya tugas satu selesai. Banyak tugas di sini. Kan begitu. Ya. Oke, ada sampaikan. Oh silakan. Apa nggak sebaiknya kita di sana aja biar lebih cepat lebih baik? Ini sih. Saya juga seperti Bapak, saya kan ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Oke. Akhirnya Bu, kalau kita coba dulu. Dan saya minta kami secepatnya ini tanggal 7 hari Jumat. Syukur-syukur minggu depan balai sudah datang ke sini. Ini tanggal 7, mudah-mudahan minggu depan tanggal berapa tuh? Kita ketemu lagi pada dapat Jumat minggu depan lagi kita ketemu di sini. Pak Amri, aku kasih tugas Pak Amri. Nah, kalau nanti tanda-tanda baru kita kesana Bu Sri. Karena itu kita kesana kan paham. Kita tidak bisa jalan kaki itu, langsung lewat itu untuk tekannya. Tapi kalau kita dia datangkan ke sini, insya Allah karena mereka punya tanggung jawab, insya Allah kita kasih. Tapi secepatnya pemerintah. Ibu Sri silakan kerjaan yang lain, karena memang ini harus segera diputuskan terkait dengan bagaimana warga kita yang berusaha. Ya. Kan begitu. Itu yang utama. Maaf izin. Ya. Karena ada warga kami yang sudah KPR nggak dapat. Oke. Nah itu Bu, intinya kita putuskan siapa sih karena penerima manfaat ternyata yang Pak Bu tadi tidak semuanya dapat manfaat, hanya sebagian. Kenapa mereka tidak dapat manfaatnya? Ya kita diskusikan nanti seperti apa. Dan pemerintah kota bisa masuk setelah itu diserahkan dari PUPR kami. Ya Mbak ya. Oke gitu ya. Setuju ya? Oke Pak Amri ada sampaikan Pak Amri silakan. Setelah itu berkata.
Ya itu sih secara normalnya beliau sampaikan Bu bahwa itu nanti diserahkan ke kami. Beliau itu Bang Mati. Pak ya. Karena SU masih kami supaya menjelaskan tidak SU. Pak Bli dosa kembali ke situ dulu sekitarnya. Kalau sudah jelas nih masalahnya sebenarnya. Tinggal kapan kita rapat lagi yang panjang belum apa terus sampai juga Bapak terus nih beliau mau apa gitu kan dipanggil terus rapat gitu ya. Mau salat Jumat ke hari ini? Di mana di DC? Mau berjemput? Sudah jalan sendiri. Aman aja. Baik. Ini saudara saya dulu nih, beliau nih. Sudah istrinya sudah Islam, tinggal dia aja belum tinggal. Istrinya sudah Islam beliau nih. Belum dapat tidak. Nanti dari sini. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi kegiatan ini yang saya kembali dari awal masa pekerjaan. Jadi kegiatan ini bukan hanya di perumahan Perukan saja. Jadi ada 5 titik termasuk di rusun. Jadi ada 2 perumahan di situ. Artinya apa nanti yang jadi kesepakatan ini itu berlaku terhadap yang lain. Iya. Kemudian kemarin kebetulan saya juga tidak hadir di pada saat rapat yang dipimpin oleh Pak Intel sama Pak Eri Wilanto bahwa diarahkan untuk membuat KPP kelompok penerima manfaat untuk pengelolaan air ini. Nah, memang ada kegiatan kementerian yang dalam hal ini kalau jadi kemudian saya dulu dipimpin sama Pak Eri program Kotaku. Nah, itu kegiatan kementerian itu dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat. Setelah itu selesai disilakan kepada ke KPP kelompok penerima manfaat, makanya sama seperti ini. Tapi ini kembali lagi, ini posisinya di perumahan, artinya secara aturan, lain aturannya dengan yang kementerian yang dikerjakan di pemukiman. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan. Makanya kemarin waktu Bapak hadir tanggal 23 ini arahan beliau adalah mekanisme permohonan bantuan PSU pada tahun 2012 yaitu pengembangan permohonan kepada Kementerian DPKP. Nah, itu menggunakan anggaran dana alokasi khusus kita 1,6 miliar Pak. Nah, ada di 5 titik. Foto-fotonya ada. Kemudian yang berhak menolak pasca bantuan pembangunan LBSU adalah pengembang, sementara penerima manfaat adalah masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, tapi nggak dikelola udah sama dia. Nah itu Ya, dikelola kita. Gara-gara itu. Artinya, saya bilang oke, saya cari dulu aturannya. Nah, makanya pada Nggak ada aturannya. Cari dulu. Ya. Nah, itulah kesalahan pada saat itu. Makanya saya tidak menyalahkan juga kepada bapak-bapak, karena kan ini bapak butuh air, gitu ya kan? Butuh air. Tidak ada pengelola secara profesional lah, ya kan? Pakai selang-selang kayak gitu kan? Nah, makanya bapak berinisiatif. Kita tidak menyalahkan di situ, tapi kita maunya adalah pengolahan ini kita kembali ke kitanya, secara aturannya gimana, dan harapannya adalah pengolahan air ini ada izinnya resmi setelah ditentukan siapa yang berhak di mengelola ini, ya kan? Di kondisi ini adalah pengembang, ya kan? Nah, pengolahannya bagaimana? Tinggal nanti diskusi antara pengembang dengan masyarakat yang sudah menjalankan, tapi ya, yang dengan masyarakat. Apakah ini kita mungkin kerjasama? Kalau menurut saya sih, ya kan? Betul. Itu kerjasama atau bagaimana, ya kan? Nah, artinya jangan sampai ini yang menurut saya jangan sampai warga yang jadi korban. Warga sebagai pemanfaat air. Nah, seperti tadi informasi warga masih ada sekitar 2 blok lagi ya yang di bawah tidak menerima air. Nah, itu salah satunya. Ya, pastinya pada saat ini menjadi kewenangan pengembang, karena kan ini pasti nanti kita akan buat berita acara pemanfaatan artinya nih Pak. Itu barang itu masih milik pemerintah, tapi berada di lahannya komersil pengembang, ya gitu. Artinya secara aturan itu barang pemerintah, yang gitu Pak. Walaupun tidak dikelola secara baik pada saat itu, ya kan. Nah, pastinya jika nanti ada kalau itu sudah disana ke pengembang, menurut saya Pak ya, pada saat ada masalah air yang warga tidak bisa terlayani air, itu yang kita minta adalah pengembang, karena dia yang bertanggung jawab yang mengelola itu. Tapi kalau misalnya masyarakat, kita tidak bisa menuntut. Yang pertama, tidak ada arah kitanya ke situ, tidak Pak? Tidak ada arah ke situ, ya kan?
Nah, cuma kan di sini adalah kita menentukan, ayo kita mau menurunkan ego kita, ya kan? Bagaimana ini bisa jalan gitu? Air ini jangan sampai korban. Makanya kemarin diarahkan daripada Bapak, sumur dalam merupakan bantuan dari pemerintah. Sebagai prinsipnya sumur dalam dibangun di lahan PSU, termasuk aset tanahnya akan diserahkan ke pemerintah kota. Itu akan diserahkan kan di dalam aturan Pak, itu akan diserahkan kalau berada di wilayah palsu. Nah ternyata di yang dibangun itu ada di lahan komersil, artinya Bu Sri harus melakukan revisi setland. Itu lagi dari luar itu kan, nah itu dia bertanggung jawab di situ Pak. Makanya kita harusnya itu adalah pengembang, karena dia yang bertanggung jawab terhadap fasilitas yang ada. Kemudian kenapa tujuannya diberikan bantuan untuk mengurangi backlog misalnya itu kan masalah air supaya kemudian pengolahannya bisa dilakukan oleh warga atau pihak ketiga. Itu nanti setelah diserahkan ke pengembang, gitu ya, ke pengembang. Si pengembang nanti ayo kita sama-sama misalnya nih menggandeng daripada warga atau dia mau mengolah sendiri, artinya di sini kan bisa dilakukan oleh warga atau pihak ketiga. Dalam hal ini ada developer, kalau arahnya sudah dibacaan di sini Pak. Itu saya sudah konfirmasi juga ke Pak Barno. Akan dibuatkan surat ke pengembang untuk segera menyerahkan PSU-nya yang utamanya adalah ASPTP. Ternyata posisi lahan itu lahan komersil, makanya dia harus menyesuaikan dulu karena posisinya bukan di langsung Pak. Nah cuma kembali lagi, apabila itu memang kita tidak bisa menyerahkan juga Pak Bu Sri. Kalau cuma misalnya begini, itu pasung, tapi kok tidak ada airnya, dia bisa juga gitu, ya kan? Pada saat itu kan otomatis ya dia mencari titik mana yang ada air kan sesuai yang kemarin dia geolistrik, ternyata di lahan komersil ini karena dia ini berusahanya supaya bantuan ini bisa turun. Nah dia mau sudah lah selesai sudah yang menjadikan ini WTP ini sementara, nanti kedepannya bagaimana nanti dia diatur lagi gitu. Nah makanya kembali lagi kalau menurut saya ini sudah aturannya seperti ini. Tapi kalau memang nanti Bapak masih belum puas mau dengar langsung yang ngomong gitu ya kan, ya silakan. Tapi kok kita bicara aturan, saya sudah bolak makan misalnya pertama ya mungkin Bapak mungkin lebih jenuh lah dari saya ya kan, sudah 2 tahun. Iya. Baru Bu Sri juga terkendala ini sampai dia melayani mengirim air tandon ke warga-warganya yang terlayani di situ ya kan, artinya kembali ke aturannya. Kalau memang nanti bisa tentang bahwa PJU mungkin pemotongan rumput itu sebenarnya kalau belum diserahkan itu masih tanggung jawabnya developer. Pak MBR Pak supaya tahu juga orang MBR garis bawah MBR di situ. Atau bisa juga bisa dikelola secara swadaya. Jadi misalnya ada iuran IPR, ya kan? Iuran itu saya juga tinggal di perumahan Pak, ada iuran IPR, sebetulnya saya bayar ke agensi, ya kan? Ada IPR itulah dipakai untuk angkat sampah, kemudian PJU, kemudian tadi pemotongan taman-taman, kayak gitu Pak di situ. Jadi Bapak kita memang ada iuran untuk pengelolaan lingkungan Pak di situ Pak. Jadi di luar daripada kita bayar air. Nah, cuma sekarang ini kita fokuskan air. Air bagaimana nanti ke depannya itu bisa melayani semua warga yang ada di situ, tapi resmi, ada izinnya gitu Pak. Makanya di sini sudah disampaikan sama Pak Rafi sebagai pimpinan, ini aturannya kita kembali ke aturan. Jangan sampai menurut kita bermain kata-kata, akhirnya kita beraturan kan begitu Pak. Kita kembali ke situ. Tapi di sini saya tidak ada sama Pak Rafi, Pak Ambu tidak ada yang berada di satu pihak. Sektor berada di tengah-tengah, artinya tidak ada yang diuntungkan. Ayo kita sama-sama bergandeng tangan, ini kita selesaikan sudah. Daripada kita cari yang penting bagaimana ke depan ini air ini. Nah, itu aja sih Pak. Yang mau kita Pak, coba ada lagi. Terus banyak-banyak. Mau kenapa Pak Petrus mau Pak, ini kan kita juga kan tadi sudah sepakat kembali ke aturan. Oke. Kemudian yang kedua kan berarti kalau di warga ini nanti kan dari aturan yang sudah final itu kan pasti nanti minta kepastian pengelolaan. Iya. Yang kemudian nanti juga larinya mungkin nanti ke teknis final pengelolaan. Karena kan pengelolaan yang sekarang sudah berjalan, gitu kan. Intinya kan ada di positif yang bisa terima. Nah kemudian nanti teknis selanjutnya seperti apa? Karena kan itu kan sama banyak.
setelah itu gampang. Satu-satu kita urai dulu ya. Terus kita ke Bojong ngomong sini, kita urai dulu satu-satu. Kemudian dari situ kita urai bisa sampai dulu. Ya, yang pasti kita minta kepastian dulu siapa sih yang punya kewenangan. Nah syukur-syukur nanti dengan adanya kita rapat bersama lagi ada yang begini yang kita berusaha berkolaborasi. Karena Balikpapan kan sekarang kan tagline-nya kan kolaborasi dan sinergi, gitu kan? Yang bilang Pak Mo tadi kan tidak bisa sudah kolaborasi ya, syukur-syukur nanti ada kolaborasi bersama. Bagaimana memanfaatkan sumber daya ini kan begitu ya? Untuk kepentingan warga kita semua nih, dengan mengikuti aturan tadi. Jangan karena katanya sebenarnya saya nggak mau, gitu ya? Jelas ya? Oke, Pak Mo silakan. Baik, sebetulnya ini kalau Bapak tadi kan cepat, yang diberikan tadi itu saya sampaikan bahwa tanggung jawab pengelola air sebetulnya pemerintah negara. Cuma negara baru lagi PP 12 tahun PP 122 2017, maka itu bisa juga badan usaha, bisa juga orang. Nah sekarang tadi kan Bapak mau cepat tuh, Bapak kalau mau cepat, pertama kan sudah diberikan kewenangan si penerima bantuan dari PUBR atau melalui PNC. Itu aja Pak. Kalau Pak mau cepat-cepat, beliau ini Gus, siapa bisa lihat? Gus Ri, Pak mau satu melakukan itu, memberikan tadi supaya semua warganya bisa teratasi itu. Oh, proses sebagai pengusaha, kalau kayak waktu saya pengusaha, mau ngelola, oh sangat senang saya. Jadi Pak yang senang. Iya, bukan masih banyak tapi nggak iya, bisa satu, kan mampu, jangan gitu. kan senang kita. Sebetulnya beliau sangat senang kalau Bapak mengelola, tapi dengan catatan bahwa Bapak bertanggung jawab secara keseluruhan, bukan hanya maunya Bapak aja. Oh saya yang seluruh saja Pak yang mampu, nggak bisa kan itu Pak. Karena ini kan memang pemerintah itu memberi sikap kepada pengembang bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab walaupun Perda kita belum ada mengatur tentang itu. Dia yang diatur itu hanya PSU. Kalau misalnya beliau Pak Bu, Ibu mau melanjutkan, saya tidak mampu beda aja Pak. Nah, berarti tadi yang tadi tanggung jawab yang diberikan dari PP itu salah satu beda Pak. Tanda pembatalan harus itu bahwa dari tanggal sekian berbicara dipindahkan ke Bapak, selesai sudah. Maka Bapak bertanggung jawab secara keseluruhan di sana. Itu satu. Yang kedua saya sudah sampaikan Pak Kani sama Pak Habib bahwa Bapak izinnya dulu. Yang kedua Bapak mau membuat lahan di mana gitu? Bapak sudah ada lahan enggak? Kalau sudah ada lahan, oke. Karena tidak mungkin menggunakan tadi mendengar komersil ya. Kalau lahan komersil berarti Bapak harus beli lahannya dia. Jadi ada beberapa langkah. Pertama Pak mau ini Pak Kades mau cepat ini sama ke PUBR bahwa tanda tangan badan sendiri siapa yang harus punya maksudnya badan usaha atau perorangan yang mau bertanggung jawab harus jelas bertanggung jawab dan masyarakat kalau Bapak yang bertanggung jawab bisa sangat bagus. Berarti nanti kalau ada apa-apa Bapak kita Iya, nggak bisa mengenai strukturnya nggak bisa. nggak bisa kita mau kasih kita aja gitu loh. Tapi itu saya dibahas itu lah. Saya penduduk. Pak, siapa namanya Pak? Anda usah dong, biar aja. Pertama adalah tadi yang diserahkan oleh PUPR atau pemerintah dalam hal ini itu mau dipindahkanlah hak pemakainya itu Pak. Nah kemudian setelah itu Bapak menentukanlah di mana tempat yang mau Bapak sedot airnya. Nah saya sih berharap jangan pakai sedot air di Debotan sebetulnya lebih bagus supaya permukaan, tapi kalau ada air permukaan yang mau tidak mau air dalam itu. Yang kedua, Bapak harus punya juga tanda tangan ke pemerintah bahwa kalau misalnya suatu saat nanti pemerintah dalam hal ini BUMD di pemerintah PDN mau masuk situ, Bapak tidak boleh menolak karena memang yang itu. Nah makanya saya bilang kalau Bapak sebetulnya mau mengelola itu, maaf ya teman-teman semua, kalau mengelola sangat senang lah pengusaha. Karena dia, tapi dengan catatan mekanisme pertama tadi melimpahkan wewenang ini ke pindah tempat lah. Pindah tempat dari yang misalnya dari pengembang ke atau dari perusahaan ke perorangan. Kalau perorangan ya, kalau misalnya mau ke badan usaha silakan lebih bagus. Nah, itu satu. Tapi harus ada pernyataan ke pemerintah bahwa saya menerima bantuan ini, kemudian saya akan memanfaatkan secara keseluruhan di perumahan. Selesai. Nah, yang kedua tinggal izin Pak. Nah izin yang pertama. Kemudian di mana lokasinya? Bapak tempatkan lokasi di mana? Oh saya lokasinya Pak di kalau saya diizinkan oleh PSU di RTH
ada di situ memang kita silakan Pak. Jadi kan harus sangat ringkas waktunya. Dan sudah jelas kata itu aja langkahnya Pak selesai dan bahkan sudah juga paham. Dari awal itu Ya jadi gini Pak. Ya. Pak Nanang tidak salah. Saya bersama mereka terima kasih Pak Nanang punya niat baik. Cuma kita mencari aturan yang jelas supaya semuanya ini aman. Ya. Jadi Pak Nanang terima kasih untuk keluarga lah. Yang Artinya peduli. ini Pak, ini kan sebetulnya dari awal tanggung jawab pengembang. Ya iya. Dari awal itu tanggung jawab pengembang, tapi tanggung jawab itu nggak dijalankan. Iya. Oke. Yang kedua Pak, kalau umpamanya Oke. Cukup sudah. Bahkan kan kalau Pak pengelolaan itu kan tidak dikelola. Tahu Pak. Nah, pengelolaannya seperti apa sebetulnya? Cukup sudah Bu ya, cukup ya. Jadi nanti Pak Hamli, aku tugaskan Pak Hamli minggu depan syukur-syukur sarapan terakhir di sini. Panggil yang hadir Inspektorat dan PKD, Mbak sampaikan pimpinannya, Pak Industri, Pak Rafi kita tolong nanti saya datangi langsung, Ibu Inspektur datangi langsung nanti. Kemudian teman-teman balai Pak Hamli pastikan hadir di sini kapan waktunya kita bisa waktunya deh. Kalau perlu kita maksudnya kapan, kalau perlu kita jemputin ke sini, nggak ada masalah, jadi itu clear. Supaya ada berlarut gitu ya. Ya sudah Pak, supaya nggak berlarut. Jadi ini udah rapat, ini berarti nanti ada rapat terakhir. Kalau nggak memang satu aja Pak, Bapak selesai daripada. Iya Bu, udah usah jadi gini. Ya jadi gini, apapun nanti hasilnya ini yang terakhir. Oke. Iya. Ya Pak Abdi, jadi aku minta jadi dulu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini kan masalah yang sudah lama sebenarnya. Tapi kami ini yang dulu kok nggak tuntaskan apa sih ini sebenarnya nih? Cuma rapat, tapi nggak ada kejelasan, jadi ada mutar-mutar gitu kan. Nah, pas akhirnya saya di sini, ini PR-ku, nggak apa-apa, gitu ya. Mudah-mudahan saya berharap saya ada di sini ini clear lah semua, ya. Mudah-mudahan bulan Juli ini clear lah semuanya, industri tidak terbebani lagi, Pak terus nggak ngurusin lagi, wakil juga ngelolanya aman semuanya lah. Kita kembalikan semuanya. Oke, Pak Lurah cukup ya. Apalagi, jangan tambah mutar-mutar lagi, panjang lagi. Sebetulnya Pak, ini sudah mengajukan usulan sebetulnya ke kelurahan. Tapi waktu itu kan statement kami yang mewakili Pak Lurah begini. Kelurahan itu pemerintah itu konstitusional, mengikuti konstitusi dan regulasi. Tapi di benak kami itu waktu itu KSM atau KPP itu direkom oleh pemerintah. Tapi ternyata draft yang disampaikan itu tidak mengetahui RT, tidak tidak pernah ditandatangani Pak. Oke, jadi gini, aku titip pesan buat saudaraku di kelurahan dan di kampus, jangan menandatangani, jangan mengeluarkan SK tanpa mengkoordinasi dengan bagian hukum dulu. Hati-hati. SK itu kuat, dasarnya harus jelas, gitu ya. Jangan membuat tandatangani kok nggak jelas. Ada aturannya, hati-hati ya. Nanti ada masalah bapak tuh dituntut, bapak nggak tahu apa-apa dituntut, mau nggak begitu? Jangan, nggak ada dasarnya, jangan. Apapun ceritanya kok nggak ada dasarnya, jangan mengambil langkah. Mau mungkin sekarang aman, coba bisa jamin, masih aman. Ya, cukup ya. Oke teman-teman sekalian, informasi Bu Sri, Pak RT itu yang baik hati, bapak-bapak warga, kemudian teman-teman dari BKAD, Pak Lurah, Pak Camat, terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika di dalam percakapan ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Tidak ada niat saya, hanya semata-mata kita mencarikan solusi dan terbaik apa yang kita rapatkan hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan Pak Hamdi, saya tugaskan khusus Pak Hamdi, jadwalkan rapat paling lambat minggu depan tuntaskan ini, mudah-mudahan segera tuntas. Ya, oke. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, udah saat ini. Ya. Sudah Bapak Ibu harus pusing. Pak Cabut sudah seminggu nanti Cabut Pak Bapak selesai, saya mundur seminggu. Silakan. Dan warga-warga ya tolong ikuti Pak-nya. Oke, sama banyak ya. Sama ya. Pak Camat tadi silakan harus hadir. Saya akan ada Pak.
Close. Ya.